Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mencoba menganalisa gerakan sholat dan kita akan membahas sedikit manfaat dari sholat melalui perspektif seorang fisioterapis. Jadi terus simak videonya sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Ibadah sholat yang kita jalani sehari-hari itu sebanding dengan exercise dengan intensitas ringan sampai sedang. Oke, biasanya kita lakukan 5-10 menit dan minimal kita lakukan 5 kali sehari ya. Oke, jika kita lihat dari perspektif seorang fisioterapis, maka manfaatnya antara lain dalam gerakan-gerakan sholat tadi adalah meningkatkan sirkulasi darah, kemudian meningkatkan daya dan kerja otot jantung. Selain itu kita juga bisa meriliskan namanya hormon bahagia yaitu endorfin yang berguna untuk memberi rasa nyaman kepada kita, tenang, dan juga bisa mengurangi persepsi nyeri yang sedang kita alami. Ibadah sholat ini kita gabungkan dengan kegiatan lainnya seperti berdoa, kemudian berjalan dari rumah ke masjid. Itu maka akan membantu kita memenuhi standar kegiatan eksersis yang harusnya kita lakukan untuk setiap harinya. Proses sholat juga terbukti membantu mewujudkan respon relaksasi alami, khususnya saat tumak ninah ya. Berdiam sejenak pada fase ini mengalami yang namanya relaksasi di sela melakukan gerakan-gerakan sholat. Jadi sekumpulan gerakan sholat ini sebenarnya sangat balance dan terpadu dan sempurna karena ada fase di mana otot kita bekerja dan diregangkan, tapi juga ada fase di mana otot kita berelaksasi. Nah, hal ini membantu mengurangi tingkat stres yang sering dikaitkan dengan patologi atau perasaan tidak nyaman lainnya dan persepsi nyeri. Ketegangan otot menjadi berkurang saat fase relaksasi ini, kemudian aktivasi hormon adrenalin juga berkurang. Nanti imbasnya adalah tekanan darah lebih stabil, kemudian detak jantung juga lebih stabil, dan tingkat stres lebih menurun. Pertama ada gerakan takbir dalam posisi berdiri ya. Saat gerakan takbir, siku kita ditekuk, kemudian sendi bahu dan plexus brachialis yaitu cabang saraf besar yang ada di bahu diregangkan dengan lembut. Kemudian sendi bahu dan punggung bawah di dalam posisi netral. Di saat yang bersamaan otot core kita atau otot di perut dan di punggung aktif. Otot-otot ini menjaga postur tubuh yang baik selama Anda sholat. Nah, beberapa studi menyebutkan bahwa saat mengangkat tangan pada saat takbir itu, otot jari tangan, kemudian otot lengan bagian depan, kemudian otot di dada ini meregang, dan otomatis kapasitas paru juga melonggar. Gerakan selanjutnya adalah qiyam, yaitu berdiri. Saat qiyam kita menurunkan tangan ke pinggang, kemudian bahu kita rileks, membuat pernapasan menjadi lebih rileks. Nah, saat berdiri berat badan otomatis tertumpu pada kedua kaki dengan otot core. Sekali lagi otot core itu otot yang sangat penting, dia terletak di perut dan di sekitar punggung sini. Nah, otot core itu juga ikut aktif. Dan pada gerakan berdiri bisa memperkuat otot kaki, kemudian tukai bawah Anda dan leher Anda dan punggung Anda otomatis ya. Gerakan selanjutnya adalah gerakan rukuk atau membungkuk. Pada saat gerakan ini otot punggung bawah dan otot hamstring itu paha belakang maksudnya ya, juga otot betis teregang karena ada gerakan membungkuk tadi. Namun di saat yang sama segmen-segmen dari tulang belakang atau kolum vertebra itu juga bergerak antara satu dengan yang lainnya, sehingga membutuhkan kontrol yang bagus dari otot core kita, otot inti atau otot yang ada di perut dan di punggung. Nah, gerakan ini sangat bagus baik saat kita membungkuk dan kembali, itu semua membutuhkan kontrol dan koordinasi dari otot core kita. Gerakan ruku adalah gerakan yang sangat baik untuk melatih otot core kita karena saat rukuk itu vertebra atau tulang punggung kita tidak terbebani oleh gravitasi sehingga mengurangi resiko terjadinya nerve kompresi atau penjepitan saraf ya. Kemudian dalam posisi tersebut itu membuat punggung kita menjadi lebih fleksibel, tapi di saat yang sama juga membuat punggung kita lebih kokoh. Oke, gerakan selanjutnya adalah gerakan sujud, di mana saat gerakan sujud punggung bawah menekuk,
Kemudian otot leher sedang bekerja, sedang teraktivasi agar bisa mengontrol kepala Anda dalam posisi netral saat menumpu ke lantai. Nah, yang kita rasakan otot leher Anda akan menjadi lebih kuat dan ini bagus untuk tulang punggung Anda otomatis. Anda juga akan merasakan saat bangun dari sujud nanti terasa bukan hanya otot leher yang bekerja tapi otot wajah juga bekerja. Nah, kemudian saat sujud beban tubuh bagian atas tertumpu pada lengan dan dada ya, dan membuat rotator cuff atau otot penggerak sendi bahu stabil dan sekaligus menjadi latihan kekuatan otot dada dan otot core. Saat sujud kita juga merasakan otot core kita bekerja, jadi otot dada dan otot perut juga bekerja. Nah, bagi seorang wanita ini sangat bermanfaat, khususnya wanita yang akan menjalani persalinan. Jadi nanti jika otot core-nya bagus atau otot di perutnya bagus, nanti mempermudah proses persalinannya. Selanjutnya adalah gerakan tasyahud atau duduk. Pada saat gerakan ini tumpuan berada di pangkal paha, yang mana di pangkal paha itu terhubung dengan saraf ischiadicus. Kemudian saat tasyahud itu terjadi penguluran di saraf ini sehingga bisa meminimalkan resiko seseorang terkena saraf kejepit ya, atau patologi lain yang berhubungan dengan saraf tersebut. Nah, dalam posisi tasyahud hampir sama dengan posisi duduk di antara dua sujud, yaitu otot kaki terentang, kemudian otot lutut dan pinggul tertekuk, punggung bawah dalam postur yang baik, dan ini akan membantu memperkokoh dan memperkuat otot core kita atau otot inti kita. Kemudian yang terakhir kita akhiri dengan salam, yaitu gerakan memutar kepala pada setiap sisi kanan kemudian sisi kiri. Itu dapat meningkatkan rentang gerak leher atau ROM ya, range of motion. Peregangan otot dengan gerakan lembut secara berulang juga terjadi. Nah, kita tahu di bagian leher sangat kompleks, ada saraf, ada pembuluh limfe atau pembuluh getah bening, ada pembuluh darah juga ada otot-otot yang lain. Jadi menggerakkan leher Anda ke kiri dan ke kanan secara penuh bisa menjaga kesehatan bagian-bagian yang ada di leher. Bagi umat muslim, melaksanakan ibadah sholat adalah kewajiban, tapi jika kita merasakan manfaat atau hikmah di balik sholat tadi, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sekian analisa gerak beserta manfaat dari gerakan sholat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.